Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 pada acara yaitu diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita kaumnya di akhirat. Baik, pada kesempatan kali ini untuk memulai acaranya agar lebih bermanfaat dan semoga mendapat manfaat, marilah kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian adapun nanti materi yang akan disampaikan oleh Ibu Sayyidati Azizatus Solihah SPDI selaku calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Bandung. Untuk mengefektifkan waktu, maka dari itu saya persilahkan kepada Bu Dati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah limpahan rahmatnya pada siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di SDN nomor 22 Cicadas untuk sama-sama kita thalabul ilmi dalam rangka diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Yang mana kegiatan ini adalah kegiatan sharing session. Selama ini saya di pendidikan program guru penggerak telah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, salah satu aksi nyatanya adalah memberikan pemahaman ya, sharing session kepada rekan-rekan sejawat di sekolah agar kita sama-sama satu visi gitu ya untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, baik Ibu dan Bapak, sebelumnya mungkin pernah ya mendengar kata-kata budaya positif ya? Seringnya terdengar di telinga kita tentang budaya positif. Nah, hari ini kita akan semakin mendalami kembali bagaimana sih budaya positif yang seharusnya ya, budaya positif sesuai dengan teori-teori yang sudah ada seperti itu. Baik, untuk mengetahui ya sejauh mana Ibu dan Bapak mengetahui tentang budaya positif, ini kita asesmen dulu ya Bu. Saya telah men-share link kuisis di grup, mangga boleh dicek. Silahkan masing-masing boleh diklik dan insertnya. Nanti kita main game dulu ya sebelum belajar. Oke, silahkan boleh. Terus mulai. Baik, Ibu Bapak sudah selesai semua ya pretestnya? Sudah. Oke, sekarang saya akan mengakhiri kuisnya dan siapakah 3 terbesar ya untuk hasil pretest? Ya Bu. Ya, peringkat pertama untuk pretest ya ada Ibu Tamara Tita. Keduanya ada Ibu Abdora 3, Ibu Dida Sutresta. Nanti kalau tiga orang ini di postesnya menempati ya posisi yang sama, baru nanti ada door prize. Baik Ibu dan Bapak, dari pretest tadi kita sudah dapat gambaran ya. Hari ini kita akan mempelajari apa saja. Nah, jangan khawatir, jangan bimbang, nilainya masih kecil, masih ada puas tes ya, kesempatan kedua. Nah, hari ini kita akan mempelajari ya, ada 8 sebenarnya, mohon maaf ya. Jadi ada tentang perubahan paradigma baru, disiplin
kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Mungkin ini terlihat banyak, tapi insya Allah tidak akan membosankan ya. Insya Allah kita akan belajar dengan menyenangkan di hari ini ya. Semangat Ibu Bapak. Semangat. Tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Semangat. Ya, biar tidak ngantuk ya Ibu Bapak. Semangat apa lagi ada? Insya Allah ya, doakan ya. Semangat. Emang semangat sekali. Semangat. Baik, perubahan paradigma baru. Nah, jadi Ibu dan Bapak saat ini kan kita sedang marak ya. Maksudnya saat ini kita sedang mempelajari yang namanya kurikulum Merdeka. Nah, di sekolah kita sudah menjalankan kurikulum Merdeka di kelas 1 dan 4. Nah, ada perubahan paradigma baru. Ya, kira-kira apa sih Bu perubahan dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum Merdeka? Ada yang bisa berpendapat? Terus disemai, dia seorang petani itu tidak jadi memperhatikan si tumbuhnya benih-benih tersebut ya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ada yang kurang dan tumbuhnya kurang bagus, sama dia dikasih pupuk. Nah, tapi nanti benih yang dia tanam akan tumbuh. Misalkan dia tanam padi, tumbuhnya menjadi padi. Nggak mungkin dari dia tanam padi tumbuhnya jadi jagung. Ya, tuh. Artinya anak itu yang hanya bisa kita tuntun seperti petani menuntun tumbuhnya benih. Petani itu nggak bisa ketika sudah ditanam dia menginginkan si ininya menjadi apa yang dia inginkan. Nah, tapi dia mengikuti saja kodrat dari si benih ini tumbuhnya seperti apa. Dia hanya bisa memberikan stimulus di luarnya. Nah, di paradigma baru itu kita mulai membuka pikiran ya bahwasannya anak itu berbeda-beda. Nah, yang tadinya teacher center ya Bu ya, kita ngajar itu guru yang bercerita, guru yang berbicara capek. Sekarang paradigma barunya dirubah menjadi student center. Jadi siswa yang aktif, siswa yang belajar. Nah, untuk mewujudkan apa? Profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita simulasi ya Bu ya, sebelum kita belajar tentang teori kontrol dan lain-lain. Siap? Yang nggak ngantuk ya Bu? Oke. Nah, ini adalah permainannya, cobalah buka. Nanti Ibu ada yang nanti Ibu berpasangan ya, berdua-duaan, dua-dua, 1, 2, 3, pas ya. Ini berarti sama Ibu perapat ya boleh ya, nanti 2, ini sama Bu Yunda. Nah, ada nanti yang bertugas menjadi A, ada yang bertugas menjadi B. Ya, A dan B silakan tentukan masing-masing. Nah, tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan. Sekarang silakan ditentukan dulu A dan B-nya. Coba bayangkan bahwasannya A itu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangannya. Bayangkan di dalam tangan Ibu tuh ada sesuatu yang berharga. Misal apa yang berharga dalam hidup Anda ya? Bisa uang atau ada emas misalnya, atau ada apa? Ada anak boleh. Sesuatu yang berharga ya di dalam, bayangkan saja di sini. Jadi meskipun barangnya nggak ada tapi bayangkan. Ya, sudah? Mana barang ini berupa barang? Ya, berupa barang. Sudah Nah, sekarang A itu perlu menjaga ya benda tersebut sekuat tenaga. Jaga benda tersebut jangan sampai diambil oleh orang lain, jangan sampai direbut oleh orang lain ya. Mungkin bayangkan suami Anda di sini. Ada? Oh iya. Lalu sekarang tugas B ya. Tugas B adalah mencoba membuka dengan segala cara tangan yang A ya. Bujuk dengan segala cara. Boleh dengan membujuk, mengintimidasi, mau memarahi, dibuka ya. Boleh menggoda, mengelilingi. Yang B
bukan musuh, bukan siapa kan ya. Coba siapa yang mau berpendapat? Ini yang A dulu. Yang A boleh? Mungkin itu barang berharga ya buat dia, jadi pasti dipertahankan untuk tidak diambil. Betul? Betul, karena ini untuk mendapatkan benda ini dari ayahnya setengah mati. Oh, ya tepuk tangan dong. Ya boleh dibukain ya. Benda yang dibayangkan. Tamara, apa? Itu bendanya. Benda ini benda. Nah, Bu Tamara, maaf. Jadi kenapa Ibu Tamara masih sekarang menghafal begini? Ini sangat-sangat saya idamkan dan saya butuhkan. Kalau boleh tahu bendanya apa, Bu? Oh, boleh dikasih tahu? Boleh. Ini serum penghilang keluhan. Sangat itu. Ya, benar-benar. Jadi takut ya direbut sama ini ya. Dia lebih muda dari saya. Nah, keren-keren. Oke, makasih ya. Baik, nah Ibu Bapak, jadi kenapa tadi kita melakukan simulasi tersebut ya? Kita akan belajar tentang teori kontrol. Nah, jadi siapa yang mengendalikan kontrol dalam diri kita, Ibu Bapak? Kita sendiri. Nah, tadi ya ada yang mempertahankan barangnya. Nah, itu kan kita sedang mengontrol diri kita sendiri, ya. Walaupun di luar ya ada yang ingin merebut barang kita dengan sekuat tenaga, tapi kita mampu mengontrol diri kita untuk tidak barang tersebut tidak tidak pindah ke tangan orang lain, seperti itu ya Bu. Nah, sekarang ada beberapa miskonsepsi makna kontrol itu. Jadi tokoh yang mempelajari ya, tentang teori kontrol adalah Dr. William Glasser. Jadi disebutnya teori kontrol. Pertama, miskonsepsinya itu tentang ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut tidak memilih untuk melakukannya. Terkadang kita itu memaksakan siswa untuk mengikuti apa yang kita mau. Iya, ya kadang ya. Nah, atau kerjakan apa yang ibu perintahkan, ya. Nah, dia itu mengerjakan itu selalu terpaksa gitu ya, karena dia itu sebenarnya tidak dengan kontrol dari dirinya, tapi dia kayak hanya memuaskan kita saja sebagai orang yang mengontrol dia. Itu yang pertama. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol juga. Jadi tadi temannya membujuk, kita membujuk murid itu juga sama dengan kita sedang mencoba mengontrol mereka. Nah, semua itu tidak, kadang rujukan itu kalau nanti jatuhnya mereka itu akan ketergantungan gitu ya sama kita. Suatu hari mereka akan menolak atau bahkan ketergantungan pada kita. Lalu ilusi bahwa kritik ada membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi kita memarahi gitu ya, memarahi dia, menghukum dia itu akan menguatkan karakter dia. Itu miskonsepsi ya. Jadi teori kontrol yang salah. Dengan kita marahin, dia nurut sama kita. Itu persepsi yang salah. Lalu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita ini orang dewasa. Kamu dengerin kata ibu ya, ibu tuh lebih tua dari kamu ya. Ibu itu lebih apa dari kamu, dan memaksa. Kamu harus nurut sama saya. Kalau kamu gak nurut sama saya, maka bla 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 bla. Itu miskonsepsi dari teori kontrol. Lalu seperti apa sih yang sebenarnya gitu ya kita dalam mengontrol siswa-siswa kita? Nah, ini ada yang namanya perubahan paradigma stimulus respon. Jadi yang namanya teori kan ada ya, teori belajar stimulus respon, kalau nggak salah Thorndike ya. Jadi stimulus respon, kalau kita memberikan A maka B. Jadi seperti kita memberi makan ke binatang gitu ya, maka dia akan nurut. Kalau kita kasih hukuman ke siswa itu akan nurut. Kalau bahasa ini ada reward and punishment ya. Reward kalau dia berhasil dikasih hadiah, kalau tidak berhasil dikasih punishment. Namanya teori stimulus respon. Nah, Stephen R. Covey bacanya mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku
manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita untuk bisa merubah paradigma kita terhadap anak-anak. Nah, ini ya Bu, ini yang perlu kita geser. Pemahaman stimulus respon bergeser ke pemahaman teori kontrol. Pertama, realitas kebutuhan kita sama, stimulus respon. Jadi kebutuhan siswa itu sama. Ketika kita mengajar, ya kita menyediakan bahan ajarnya, materinya itu satu untuk semua. Tapi kita memperhatikan ada anak-anak yang membutuhkan perlakuan khusus. Bisa ada anak yang berkebutuhan khusus. Ada anak kan di kelas tuh ada yang middle ya, ada yang high, ada yang lower gitu ya. Mereka tuh butuh sebetulnya membutuhkan perlakuan dari kita tuh perlakuan yang berbeda. Nah, pindah ke teori kontrol. Realitas kebutuhan kita itu berbeda-beda. Terus di sini semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Anak-anak pemikirannya sama dengan kita. Dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan orang itu berbeda-beda. Jangan memaksakan kehendak dia kita atau kita ke dia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kamu salah, nilainya 5, bodoh ya. Nilainya kecil atau dia melakukan kesalahan memecahkan kaca misalkan, langsung kita kamu ini ya kurang ajar. Nah, itu berarti kita sudah mencap dia ya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Dalam teori kontrol kata Bapak William Glasser itu. Jadi setiap kita melakukan sesuatu pasti ada tujuannya, Bu ya. Kalau mungkin nggak ada tujuannya. Kita mau pakai seragam mau berangkat ke sekolah, ya. Kita ke kamar mandi, mau mandi atau mau apa pasti ada tujuannya. Setiap sesuatu perilaku itu. Orang lain bisa mengontrol saya dalam sebuah respon. Kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi kita yang bisa mengontrol. Selayaknya tadi yang kita mempertahankan barang milik kita. Paksaan ada pada saat kita gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang, model berpikir menang-menang. Itu menang kalah, ini menang-menang. Ya. Nah, ini sangat gambaran ini mungkin sudah kita dapatkan di sekolah kita ya. Nah, jadi banyak sekali kejadian-kejadian bagi siswa ataupun kita. Insya Allah kita mudah memahami. Baik, sekarang kita akan memahami tentang baik Ibu dan Bapak. Saya mau bertanya, apabila Ibu dan Bapak mendengar kata disiplin, coba apa yang terlintas ya dalam pikiran Ibu dan Bapak? Peraturan. Tertib. Apa Bu? Patuh. Mentaati. Lagi? Membiasakan menuruti. Melaksanakan. Oke, itu kata disiplin ya. Hukuman. Nah, betul Bu. Jadi kebanyakan ya orang itu kalau mendengar kata-kata disiplin yang terlintas kata-kata tertib, teratur, terus kepatuhan pada peraturan, itu ya Bu. Nah, jadi kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau mau disiplin itu berarti harus taat aturan, kalau nggak taat aturan dihukum, gitu ya. Itu disiplin. Padahal ya disiplin itu adalah, jadi Diana mengatakan bahwa arti dari disiplin adalah belajar. Nah, jadi disiplin itu belajar pada dasarnya ya, bukan hukuman, bukan patuh, bukan taat, tapi belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju pada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri, memilih untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tersebut. Nah, jadi disiplin itu kita belajar bagaimana kita mengontrol diri kita, gitu ya. Mengontrol diri anak-anak tuh bisa mengontrol diri mereka, tapi atas dasar motivasi intrinsik dari diri dia. Bisa dipahami Bu? Jadi bukan karena takut dimarahin sama ibu A, takut dimarahin sama ibu B, tapi dia itu sadar sendiri karena ini memang kewajiban saya. Contoh, misalkan dia datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena takut dimarahi sama ibu guru kelasnya, tapi karena
karena dia menyadari dalam dirinya saya adalah siswa harus datang ke sekolah tepat waktu. Jadi itu sudah muncul dari dalam dirinya, ya Bu ya. Kata disiplin positif. Jadi dia anak itu akan bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut untuk nanti pada ujungnya mencapai nilai-nilai kebijakan, kebijakannya. Next. Nah, jadi ya dalam menentukan dalam kedisiplinan itu Bu ya, dan nanti menentukan keyakinan kelas atau peraturan lah ya, kalau bahasa lamanya itu adalah peraturan. Tentunya ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai. Ya, pasti kita misalkan menetapkan keyakinan kelasnya siswa tidak boleh terlambat. Apa yang ingin dicapai? Misalkan anak itu jadi disiplin. Kita dilarang merokok di sekolah, berarti kan nilai kebajikannya adalah kesehatan untuk dia. Nah, nilai-nilai kebajikan yang diajarkan dalam modul budaya positif ini ternyata ada banyak nilai kebajikan. Nanti Ibu Bapak bisa saya share untuk ininya ya. Pertama ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita hafal. Apa saja Bu? 1. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Gotong royong, berkebinekaan lokal, berpikir benar, disiplin, kreatif, ya. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Ada banyak Bu, ada 9 pilar karakter, ada petunjuk sumber hidup dan ini ada teori-teorinya. Nanti kita bahas di belakangnya, kita ada sesi khusus untuk nilai-nilainya. Ya, artinya yang penting dia itu adalah nilai-nilai kebajikan, sifat-sifat positif yang kita tuju gitu ya dari setiap individu. Mau jadi apa, mau punya nilai apa. Kalau bahasanya mah karakter gitu ya. Next. Nah, berbicara tadi ya, disiplin itu akan memunculkan motivasi dalam diri. Nah, motivasi itu ternyata dibagi menjadi 3. Nah, ini sering kejadian di lingkungan kita ya Bu. Diana Godson dalam bukunya Restructuring School, disiplin, mengatakan bahwasannya ada 3 motivasi dalam diri manusia. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan sesuatu karena takut dihukum. Itu motivasi juga kan? Motivasi dia. Dia tidak, misalkan kita pakai helm karena kita takut ditangkap polisi, gitu ya. Nah, kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, lakukan sesuatu biar dapat imbalan dari orang lain. Misalkan kita mengerjakan dokumen agar kita mendapat penghargaan dari kepala sekolah, misalnya gitu ya. Nah, ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya, yang ketiga ini ideal, motivasi yang datang dari dirinya sendiri. Contoh, kenapa kita pakai helm? Karena biar untuk keselamatan kita sudah otomatis ya, kebutuhan kita menggunakan helm. Kenapa kita harus pakai masker? Misalkannya itu untuk kesehatan. Tapi datangnya dari diri kita, bukan dari hukuman tadi, bukan juga ingin diiming-imingi ya sama orang lain. Itu macam-macam motivasi. Nah, ya kita sering Bu ya, coba di kelas Ibu dan Bapak, Ibu sering mendapati nggak ada anak yang misalkan sering bosen kalau belajar atau sering lari-lari di kelas? Ya bosan Ya, cerewet gak nurut gitu ya, jungkir balik. Ada ya di sekolah kita macam-macam anak. Ada yang suka ngadu. Ngadu namanya. Ada yang caper ya sama kita. Ya, ada yang caper. Terus ada yang apa lagi? Ada yang anak pintar yang pengennya yang ngerjainnya rajin itu Bu ya, pengen dikasih nilai aja ya. Ada ya? Nah, ternyata itu Bu ya, kita itu sebagai seorang guru perlu mengenali kebutuhan dasar dari siswa kita. Kebutuhan dasar manusia para siswa ya, kita juga sama. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi itu sudah
tanggal 1. Kadang ya ibu suka gini nggak nanya kalau pas masuk kelas ada anaknya yang lulus lesu ya, terus ibu pernah nggak nanya apa yang ibu lakukan, tanya nggak sama anaknya kenapa nanya? Sarapan. Udah mandi, nah tadi kan dulu Nah kenapa kok menilemes banget, udah sarapan belum gitu kan ya, biasanya Belum disebut. anak yang biasa misalkan perutnya keroncongan tidak konsen kan di dalam kelas ya Bu. Nah tadi ada pertanyaan, Bu aku lapar gitu ya, jadi aku tidak konsentrasi belajar, berarti nah kebutuhan bertahan hidupnya belum terpenuhi. Itu baru satu anak. Ini ada berapa? 28. Berarti ada 28 kebutuhan yang harus kita kenali dari anak-anak kita. Bayangkan. Oke, nah yang kedua kebutuhan kasih sayang dan diterima. Ada anak teh ya yang kayak caper sama kita ya, pengennya teh rendotan sama kita ya. Ibu, nah ya, ibu ini cantik. Nah kadang ya suka begitu. Ada anak yang dia itu di rumahnya mungkin dia kurang, dia kasih sayang dari orang tuanya. Dia seperti itu. Akhirnya dia menganggap kita itu seperti ibunya. Dia tuh lelendotan gitu ya ke kita. Dan dia butuh yang namanya kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Terus selanjutnya ada penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Itu tadi anak yang misalkan pintar banget ya, apa-apanya cepat gitu ya, pengen Bu dinilai Bu. Kalau misalnya Bu aku aja Bu yang maju. Nah itu anak yang butuh kebutuhan dasarnya penguasaan. Jadi dari kita itu, oh ya silakan kamu yang maju ke depan. Dia tuh seneng kalau di aku ya, itu penguasaan. Berada. Nah kebebasan, kebutuhan familia. Bu aku mah hari ini belajarnya pengen di luar kelas misalkan ya, atau ada anak di kelas itu kan pengen di bawah. Ada 8 multiple intelligence ya, ada 8 kecerdasan anak. Ada anak yang pengennya, Bu aku pengen nonton aja belajarnya, Bu aku mah pengen tulis misalkan ya. Nah itu anak bebas memilih gitu ya, apa kebutuhan dia di dalam kelas. Terus kesenangan, misal Bu aku mah pengen pengen belajarnya itu sambil bermain ya, pengen di luar kelas sambil main, sambil pengen jejumpa ikan misalkan ya, atau gimana, biasanya guru olahraga tuh sering bermain ya. Nah kenapa anak-anak suka dengan guru olahraga? Karena memang anak itu bermain, kata Ki Hajar Dewantara, fitrah anak itu adalah bermain. Jadi kalau kita masuk kelas, buka buku halaman sekian ya, begitu kerjakan halaman sekian, udah teh ya, udah tahun ibu teh gitu ya. Nah, harusnya kan diajak main dulu, kita minimal misalkan ice breaking dulu, yuk anak-anak silakan berdiri ya, nah terus nanti bermain. Nah anak tuh senang, itu fitrahnya, karena kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan. Jadi kalau udah boring pasti dia manyun, karena kebutuhan dasar itu adalah kesenangan supaya ya. tidak membosankan. Nah, kita juga kan butuh healing gitu ya Bu ya, pengen bersenang-senang gitu ya, guru juga sama. Oke, coba ibu-ibu nih kita refleksi ya. Nanti ibu sebutkan ini kebutuhannya yang mana ya, berdasarkan yang tadi ada kesenangan, kebebasan, kasih sayang, apalagi tadi bertahan hidup ya. Coba nih, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Bersenangan. Feel free. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Kasih sayang, pengen diperhatiin, betul. Aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Penguasaan. Pintar. Aku tidak konsentrasi belajar karena belum sarapan. Kebutuhan. Bertahan hidup. Aku ingin belajar di luar kelas. Pintar, nanti kelas tesnya sangat Kebebasan. tangan dong. Oke, nah sekarang Bu ya, kita akan mengenal perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya juga baru mengenal ya Bu, ada istilah restitusi. Kalau hukuman dan konsekuensi mungkin sering kita dengar ya Bu. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah tanpa melalui suatu kesepakatan. Contoh, misal anak ke sekolah tidak memakai atribut lengkap, ya sama kita lari 5 keliling, ya. Nah itu adalah hukuman
Nah, dalam hati anaknya pasti akan timbul apa? Kecewa, sedih, dendam ya. Mungkin dia akan dendam sama gurunya. Malu ada. Pernah misalkan ada yang digundulin ya, dulu mungkin di sekolah ya, ada yang dicukur rambutnya teh sama kesiswaan tanpa adanya kesepakatan dengan siswa. Nah, siswa itu akan merasa tertekan, akan sakit hati. Bisa jadi ya mendoakan gurunya misalkan yang tidak ya. Kalau hukumannya sudah tidak wajar. Konsekuensi, kalau konsekuensi sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuknya dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Jadi misal tadi di soal ada Bu ya, kalau kamu terlambat konsekuensinya menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak misalkan 5 baris gitu ya. Tapi itu sudah disepakati dengan siswa di kelas, siswa tahu. Dan kalau konsekuensi itu nyambung Bu. Kalau hukuman tidak nyambung biasanya, misalkan tadi dia datang telat sama lari 5 keliling, nyambung nggak itu hukuman? Nah, tapi kalau dia terlambat, nulis saya tidak akan terlambat lagi, nyambung tidak? Nyambung. Nah, jadi itu ada, kalau konsekuensi ada kaitannya antara yang dia perbuat sama konsekuensi yang dia dapatkan. Itu yang bisa dipahami ya. Sampai sini bedanya konsekuensi dan hukuman. Terus, nah sekarang ada lagi istilah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi mengajarkan murid mencari solusi atau masalah. Jadi siswa itu diajak ngobrol, ya. Dan dia itu ketika melakukan kesalahan, dia diajak untuk berpikir solusi apa yang terbaik buat dirinya. Contoh kemarin saya melakukan untuk yang tugas ini men-shooting video siswa yang terlambat. Ketika siswa terlambat, ya kalau penghukuman tadi ya Bu langsung berat pada saat itu juga. Terus kalau restitusi diajak dulu ngobrol ke ruang guru, terus ditanya apa yang menyebabkan kamu terlambat. Saya tadi malam itu misalkan habis nonton bola. Kira-kira menurut Anda, menurut kamu, ya apa yang harus dilakukan biar kamu tidak terlambat lagi? Nanti siswanya kan jawab, ya Bu, saya harus tidur lebih awal. Terus oke. Nanti kembalikan ke keyakinan kelas. Nanti keyakinan kelas itu apa? Nanti kita lihat ya. Nanti oke, kan kemarin kita sudah punya keyakinan kelas ya Nak. Keyakinan kelas kita itu kalau kamu terlambat konsekuensinya apa? Dikata anaknya, ya Bu kalau saya terlambat saya harus menulis. Oke, nah atau konsekuensinya dia menentukan sendiri. Saya pengennya nanti saya diginiin misalkan ya. Nah terus akhirnya dia berpikir Bu, berpikir sendiri mencari solusi bagaimana agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Lebih enak nggak? Lebih narap nggak ke dirinya? Itu datangnya dari diri, berarti motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Itu bedanya ya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti kita perdalam lagi restitusi ya. Nah ini yang sangat menarik ya Bu, pembahasan yang sangat menarik dan ini biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Posisi kontrol. Jadi guru itu ya kita dapat menempatkan diri kita sebetulnya dalam posisi-posisi kontrol. Ada beberapa posisi kontrol kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah penghukum. Kira-kira Bu, penghukum itu gimana? Apa yang dilakukan kalau dia mendapati kesalahan di siswa? Hukum fisik. Apa yang akan dia katakan? Misalkan ada anak yang tidak memakai atribut, apa yang akan dikatakan oleh penghukum? Guru yang memposisikan dirinya sebagai penghukum. Mengapa tidak memakai topi? Topinya kemana? Oke. Jadi posisi penghukum ini dia biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Dia akan mengatakan seperti ini, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu, pasti selalu yang terakhir selesainya. Nah, ini kalau ya ini lagi, kamu lagi. Nah ya diancam. Jadi kalau dia melakukan kesalahan langsung dihukum.
dihukum ya, hukuman. Misalkan dia tidak membawa buku skot jam, misalnya gitu ya. Nah, tanpa ada kesepakatan mahasiswa. Nah, itu namanya kok guru yang memposisikan kontrolnya sebagai seorang penghukum. Hasilnya adalah kemungkinan murid itu marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena dia meluapkan emosinya. Dan ini kalau kita marahin, belum tentu dia itu berubah, Bu ya. Pada saat itu, betul, pada saat itu dia sadar. Ridho, duduk, ya, karena dia. Nanti beberapa menit kemudian lari lagi, gitu ya Bu ya. Nah, terus karena dia belum ngefek gitu ya, si hukuman itu belum ngefek ke dia. Dia udah disimpan di depan kelas, gitu ya. Terus kakinya angkat satu, misalnya gitu ya. Pegang ininya, nah tapi itu belum ngefek karena itu adalah kita memposisikan sebagai penghukum. Ya, next. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Guru yang selalu bikin orang merasa bersalah, ya, murid merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan bersuara lebih lembut dari yang tadi, dari yang penghukum. Kata guru ini, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemarin tuh ibu ya sudah bilang sama kamu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Ibu jadi kecewa. Nah, nggak marah sih ya, nggak marah, tapi dia nanti siswa itu merasa, saya tuh salah ya. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi dia tuh merasa disalah-salahin gitu sama kita teh ya. Nah, tapi kita nadanya sih lebih rendah dari yang tadi, tapi anggar gitu ya, tetap kita adalah posisi pembuat rasa bersalah. Ya, jadi anaknya tuh gimana ya, nah, seperti yang gambar di depannya, untuk saya tuh udah berbuat salah sama ibu guru gitu ya. Berarti posisinya melemahkan mental. Nah, betul, dia melemahkan mental anak. Murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Oh, saya teh gini ya, oh saya teh bodoh ya, oh saya teh troublemaker ya, gitu ya. Saya teh ternyata mengganggu yang lain ya. Keberadaan saya itu tidak dianggap sama yang lain, atau keberadaan saya itu menjadi makhluk yang tidak berguna gitu ya. Nah, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Ya, murid merasa bersalah, menyimpan dendam, emosi terpendam dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang bunuh diri gitu ya, mungkin dulunya pernah dijat sama gurunya gitu ya. Nah, kamu tuh salah. Nah, jadi ulah lemut. Ya, nanti kita tuh bisa memposisikan, kadang kita bisa jadi guru sebetulnya ya, kadang bisa jadi bersalah nanti sesuai kebutuhan. Nah, nanti posisi idealnya seperti apa kita lihat. Nah, ada juga posisi kontrol guru sebagai teman. Guru itu friend, seperti di sini ada Pak Ival ya, yang selalu nge-friend sama anak-anak ya, nah, bisa meraih anak-anak main bola bareng. Wah. Jadi gimana nada suaranya? Nada suaranya ramah, akrab, terus suka bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, terus senyum, ya, suka senyum. Contohnya, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan? Ya, udah janji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Tapi bahasanya nggak marah ya, sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Terus sambil senyum. Kan nggak ada nada ngambek ya. Nah, tapi sebenarnya dia menyimpan, gurunya menyimpan emosi. Dianggapnya ngambek. Nah, tapi dia bersahabat, mendekati. Terus kalau posisi teman ya akan begini ya. Nah, diajak ngobrol dulu gitu ya. Gimana sih kamu juga? Nah, kemarin ya sudah ibu bilang gitu ya. Kenapa sekarang telah datar gitu ya? Itu posisi sebagai teman. Enak sih ya posisi sebagai teman ya Bu ya. Nah, nggak marah-marah. Ada beban. Nggak ada beban. Oke. Hasil dari posisi teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja di sisi negatifnya murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Guru nata kayak saya, Pak. Jadi ketergantungan ya sama guru itu. Jadi apa-apa teh ke dia. Nah, terus sekarang posisi pemantau. Nah, kalau ini mah guru yang dia itu by data gitu ya. Gini, misal contohnya
siswa melanggar, kamu tahu peraturannya apa? Nah, misalkan tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Konsekuensinya sudah tahu? Sudah. Jadi datang ya, baik datang, nggak menanya dulu kenapa kamu telat ini enggak. Nanti kalau kamu terlambat, silakan lari 5 keliling, misalnya gitu. Karena sudah ada peraturan di dalam sekolahnya, SOP-nya di sekolah seperti apa. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi daftar gitu ya kalau untuk pemantau. Gitu. Jadi kembali ke buku SOP ya, ke buku saku siswa gitu. Ini. Jadi dia mengawasi terus posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Gitu. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka berbuat salah. Daftar aja ini mah siswanya nggak tahu gitu ya, sadar apa enggak gitu ya. Lanjut. Nah ini posisi manajer. Coba gimana punya posisi manajer. Ini posisi yang paling ideal. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahan sendiri. Kembali ke tadi, kita memunculkan motivasi intrinsiknya. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Nah, kata Adi, tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaikinya. Ya, jadi si Adi itu memunculkan solusinya sendiri. Itu manajer. Jadi kita ajak ngobrol. Kalau yang tadi teman mah ada berbau-bau menyalahkan ya sebetulnya. Kalau yang ini membuat siswa berpikir, gitu, gimana caranya, solusinya apa. Nada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku mendekat ke murid. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Itu untuk manajer. Jadi posisi yang paling ideal yang mana? Jadi solusi Manajer. Manajer. Ya. Oke. Nanti kita akan melihat tayangannya ya Bu ya. Kalau slide-nya sudah selesai saja. Ya. Efektif Pak. Oke, sekarang tentang keyakinan kelas ya Bu. Jadi tadi ada bahasakan ada hukuman, ada restitusi, ada konsekuensi. Nah sebetulnya kita itu dengan siswa ya, agar kalau siswa melakukan pelanggaran atau kalau siswa melakukan kesalahan gitu ya, biar kita enak dengan siswa bagaimana untuk melakukan konsekuensi ke mereka. Caranya itu dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama dengan siswa. Terlepas dari latar belakang suku mereka, ya, bahasa mereka, agama mereka. Jadi ini adalah lebih kepada pendapat murid, ya, ingin seperti apa sih kelasnya. Misalkan, ya, kemarin saya lakukan dengan kelas 6. Kita buat kesepakatan kelas. Ada yang bilang, Bu, kalau di kelas boleh minum, oke. Bu boleh makan permen kalau ngantuk misalkan ya, oke boleh. Terus Bu ke kamar mandi maksimalnya hanya 2 kali misalnya gitu ya, oke silahkan. Tapi itu datangnya dari siswa sendiri gitu ya. Bu, kalau ada anak-anak yang kurang tertib di kelas misalkan ya, nanti konsekuensinya mau digimanain. Misal ada anak yang berkata kasar. Ya, kemarin bikin kesepakatan sama kelas 6, kelas 5 itu ada yang ngomong kasar. Istighfar pertama, level 1 istighfar 20 kali misalkan ya. Terus masih ngomong juga kasar, tambahin berapa kali. Masih juga berkata kasar, misalkan mau dikasih suruh nulis atau anaknya pengennya, kemarin ada yang pengen squat jam aja Bu. Kalau udah levelnya level tinggi gitu ya, level susah diomongin. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu, ini Bu ya, prinsip-prinsipnya bernilai abstrak. Terus keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan yang umum, universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi hindari kata-kata jangan, dilarang, tidak boleh. Misal
positif? Ada yang bisa berpendapat? Suara lembut. Berbicara dengan suara lembut ya, menjaga ketertiban kelas, misalkan ya. Tidak berkata kasar, apa bahasa positifnya? Berbicara yang Berkata baik dan sopan. Itu ya Bu ya? Iya. Itu ciri-ciri keyakinan kelas. Jadi hindari kata-kata negatif. Tidak. Nah, tidak, jangan. Nah, terus sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan sekitar kelas tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh ya Bu. Jadi kemarin saya buat kesepakatan kelas bersama dengan kelas 5 dan kelas 6. Contohnya bisa seperti ini, misalkan pakai sticky note, anak-anak menulis. Ini biasanya dilakukan di awal pembelajaran, di awal pembelajaran misalkan ya. Ketika kita membuat kesepakatan belajar. Kalian tuh belajar pengen gimana sih? Misalkan pengen belajarnya itu sambil bermain gitu ya. Nah, ada yang pengen banyakin gamesnya dong gitu, atau banyakin nontonnya gitu. Nah, ini biarkan mereka itu menuliskan pendapat mereka gitu, di sticky note gitu ya. Atau kalau nggak ada sticky note ditulis gitu ya di papan tulis untuk kelas 2. Kemarin yang belum bisa nulis masing-masing ya, ditulis aja di depan gitu. Nah, yang ringan-ringan aja. Nah, nanti kesepakatan ini baiknya kalau sudah selesai sih di print atau ditulis di kertas yang besar gitu ya, kertas karton kayak gitu, yang bisa dilihat oleh anak-anak. Jadi nanti memudahkan ibu kalau ada yang Bu ini ngomong kasar, ingat kesepakatan kelasnya apa? Bu ini ada yang berantem, ingat kesepakatan kelasnya apa? Kan guru enaknya tinggal begitu ya, tinggal kembali menunjuk. tinggal karena itu sudah kesepakatan dengan mereka. Jadi kita nggak pusing. Bu ada yang berantem, aduh guru mana? Nah, jadi kadang kita nah itu Bu. Jadi kalau kita udah punya kesepakatannya kita enak mengembalikan ke anak. Kemarin berdasarkan kesepakatan kelas seperti apa? Nah anaknya oh iya Bu, saya harus beristighfar misalkan 20 kali karena ngomong kasar. Udah enak gitu. Jadi anaknya udah kita nggak usah banyak ngomong lagi, nggak usah mikirin konsekuensinya apa lagi. Nah sekarang ini puncaknya ya Bu ya. Nah tadi kan kita posisi ideal adalah manajer. Ketika kita sudah berperilaku sebagai manajer, kita perlu menerapkan ini Bu, namanya segitiga restitusi. Nah, apa segitiga restitusi? Ini ya Bu ya, segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada restitusi. Ada 3 Bu tahapan restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Next Bu. 1. Menstabilkan identitas. Jadi guru itu pertama ketika mendapati siswa yang ada masalah, Bu ya, siswa yang berbuat salah, jangan dulu kita jangan dulu kita keluarkan emosi kita. Tapi tenang dulu ya, kita tenang dulu. Nah, terus stabilkan identitas kita. Jadi ketika siswa itu datang, jangan mencak-mencak langsung ya. Tapi nanti kita lihat ya contohnya. Berdasarkan diksi tersebut, membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini, ya. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. Bisa dia telat. Dulu juga ibu ya, waktu ibu jadi siswa, ibu juga pernah telat kayak kamu. Dulu juga ibu pernah loh melanggar peraturan seperti kamu tidak memakai atribut yang lengkap. Itu menstabilkan identitas. Jadi dia teh gak kaget gitu. Gak seolah dipanggil kan, kalau dipanggil guru teh deg-degan ya Bu. Nah padahal ketika kita duduk bareng ya, duduk bersama itu nanti kita ngobrol. Jadi gimana nak, apa yang membuat kamu telat? Lola misalkan. Ibu juga dulu sama kamu pernah terlambat. Itu untuk menstabilkan identitas, gitu ya. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah. Contoh yang kita ajukan ke anak ya, pertanyaan yang diajukan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan anaknya teh berantem gitu ya. Kita teh kayak ngegos sebenarnya ya. Nah,
kita memvalidasi tindakan dia. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu terlambat, berarti kamu punya alasan sebenarnya kenapa kamu terlambat. Terus kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang non. Nah, itu contoh validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, tadi balik lagi ke keyakinan kelas. Terus di sini sebagai siswa kelas 5 misalkan ya, apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Balikan ke situ. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas kita? Nah, anaknya akan menjawab sendiri. Nanti anaknya akan mengetahui sendiri dan mencari jalan keluar. Nah, kita lihat ya Bu, ini adalah contoh dari segitiga restitusi. Selamat pagi. Di sini dulu. Mau lihat mana? Menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nanti kita bisa praktekkan dalam kelas kita masing-masing ya di sekolah kita. Baik Ibu Bapak, tadi saya akan memutarkan video tentang posisi kontrol. Nah, di sini ada contoh posisi kontrol seorang guru. Mangga Ibu Bapak. Buku masuk. Naren, Baju kita. sini kamu. Ini posisi Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum ya Bu, jelek banget ya Bu. Posisi pembuat masalah. Masih sama Bu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, Naren.
kakak ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Suka. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf Ini sekali. mah kita banget ya. Kadang jadi merasa salah ya bu anaknya ya. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada teman. Sisi teman. Naren. Bisa ngebedain nih. Kenapa? Naren, Angga nggak Narennya. Aduh, ibu adanya masih Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya?
Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Ren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi sudah jelas ya Bu? Ya. Perbedaannya ya antara pemukul, pemantau, pembuat rasa bersalah, manajer, teman. Ibu pilih yang mana? Sesuai kondisi. Sesuai dengan kondisi ya. Idealnya jadi manajer ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan kita semua bisa ya Bu ya melaksanakan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dengan menahan Emosian, Bu. jadi kalau dalam teori apa ya Bu? Jadi ada yang namanya tuh teknik stop ya Bu. Kalau ketika kita sedang kesel gitu ya, baik itu sama anak sendiri gitu ya, atau sama pasangan atau sama siswa di kelas, kita bisa mempraktekkan teknik stop. Teknik stop itu berhenti sejenak. Ketika melihat siswa, misalnya lihat misalnya anak sendiri yang memecahkan piring misalnya, kan biasanya yang timbul tuh kamu gitu ya. Nah, emosi itu langsung diluapkan. Tapi kalau teknik stop tuh diam dulu. Mau teknik stopnya misalkan balik badan, tarik nafas, diam ya, tarik nafas 3 kali misalkan agak tenang dulu, terus baru ketemu sama anaknya. Ada apa dek? Anak mama, apa yang menyebabkan piringnya pecah? Tidak apa-apa. Nah, karena kita sudah sejenak dulu meredam itu emosi, gak langsung diluapkan. Sama suami juga bisa kok seperti itu. Ya, sama anak, iya betul. Jadi gak apa ya? Jadi kita bisa berpikir dulu gitu sejenak. Itu ada dalam ilmu psikologi ya Bu ya. Saya nanti belajar di modul berikutnya tentang teknik stop ini. Tapi ketika pembelajaran sering diajarkan teknik stop. Nah, baik Bu dan Bapak, karena waktu juga sudah sore ya. Baik. Setelah menutup perjumpaan kita di siang hari ini. Jadi dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya idealnya ya guru itu memiliki kepribadian, profesionalitas dan sosial yang baik, idealnya ya Bu ya. Tapi kita berusaha untuk mencapai manusia yang seutuhnya gitu Bu ya, manusia yang ideal, yang bisa mengajarkan murid-murid kita, bisa melayani murid-murid kita sesuai dengan kebutuhan dasar mereka. Nah, guru yang baik itu guru yang mampu merefleksi. Merefleksi apa Bu? Merefleksi banyak hal. Di antaranya merefleksi posisi kontrol dirinya saat ini. Jadi ya, posisi kontrolnya itu ada di mana? Posisi kontrolnya itu sebagai apa? Itu kita refleksi masing-masing. Selama ini kita pembukunkah, membuat rasa bersalahkah, temankah atau manajerkah? Semuanya ada. Hendaknya guru dalam perjalanannya mampu menjadi among yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Itu ya, sesuai dengan cita-cita ya dari Ki Hajar Dewantara ya. Kita memerdekakan siswa ya semerdeka-merdekanya ya. Biar kita yang tidak merdeka. Ya. Berjuang untuk merdeka, insya Allah sementara kita merdeka ya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Sebelum ditutup ya Bu, kita proses dulu. Tadi kan waktu pretest kita proses dulu. Nanti baru kita tutup dengan doanya. Ya Ibu-ibu, saya membuka sesi pertanyaan ya. Barangkali ada dari Ibu Bapak, ada yang belum dipahami, maka boleh ditanyakan sambil menunggu untuk ininya ya, prosesnya. Maka silakan. Ya, maka Ibu Ida. Ini yang ingin saya sampaikan di sini tentang posisi kontrol. Kadang untuk posisi kontrol ini kita juga melihat situasi anak juga ya. Kadang tidak semua anak bisa diperlakukan sebagai teman atau manajer, tapi kadang ada anak yang tidak jerah. Misalkan ada anak tidak dibaik-baikin di mana-mana, tetap malah ada juga yang namanya kan ya seperti itu. Mungkin ini juga berpengaruh dari latar belakang anak di keluarga.
yang kebiasaan misalkan tindakan orang tuanya keras, biasanya karakteristik anak juga akan tidak keras. Ada juga yang karena anaknya yang biasa posisinya sebagai pemukul di kelas juga kadang dia ketakutan. Ini ada kan yang bilangin Umi, yang bilangin Umi, ya, gitu. Kita untuk menyikapinya berarti harus ada koordinasi juga dengan orang tua ya untuk masalah ini. Betul Bu. Ya, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Betul ya. Jadi memang kita tadi kembali lagi untuk posisi kontrol ini kita sebetulnya bisa fleksibel ya. Maksudnya fleksibel menerapkan siswa ini cocoknya dikasih posisi kontrol yang mana. Kan tadi yang bisa kontrol itu kan diri mereka dan kita sebagai guru ya, mengontrol posisi kita mau di posisi yang mana. Nah ibu dan bapak yang lebih tahu bagaimana kondisi dari siswanya masing-masing. Idealnya memang tadi posisi manajer itu sangat ideal gitu ya. Tapi ketika misalkan anaknya ini belum bisa nih dipakai posisi kontrol manajer, tapi anak ini harus dulu pertamanya dikasih posisi kontrol yang membuat rasa bersalah dulu misalkan ya, itu sebetulnya boleh-boleh saja. Nah, tapi kita harus tahu, kita harus tahu dulu ya Bu ya, yang idealnya itu seperti apa gitu, idealnya seperti itu. Kalaupun ibu tidak bisa menerapkan yang idealnya, itu nanti kembali kepada kebutuhan dari anaknya masing-masing. Yang penting mah, tadi kita pertama analisis dulu kebutuhan dasarnya. Jadi mereka seperti itu teh, kenapa? Misalkan tadi ada anak yang di rumahnya sering dimarahin gitu Bu ya. Di sekolahnya teh takut sama orang tuanya, berarti dia tuh barangkali dia membutuhkan kasih sayang dari kita. Kalau kita dekati dengan kasih sayang, mungkin dia bisa nurut gitu sama kita. Kamu ya ada ya, yang kadang anaknya yang nakal gitu ya, nggak bisa diam, ternyata dia teh memang caper gitu sama gurunya. Nah, ketika kita dekati, kita berikan cinta, kasih sayang ke dia gitu ya, kita kasih perhatian. Jadinya anaknya jadi nurut, jadi baik gitu ya, jadi mau belajar tertib. Jadi tidak semua anak yang di kelasnya nakal gitu ya, atau udah mau diam itu semuanya kita berikan sanksi atau hukuman ya. Itu mungkin Bu. Nanti kembali kita lihat kebutuhannya apa. Jadi kalau anak sudah bosan di kelas, jangan dipaksakan ya Bu. Kebutuhannya memang ingin bersenang-senang, keluar, bawa aja keluar. Udah bete dengan gurunya, misalkan menerangin aja, anaknya udah protes ya, udah gelisah, ya udah kebutuhan dasarnya yang bersenang-senang, bawa, boleh bisa bawa ke taman mana gitu ya, kalau di sini ada taman ya. Seperti itu mungkin Bu. Ya, mudah-mudahan tidak puas ya. Baik, sudah bisa join? Ya. Boleh diklik? Nah, sudah ada Bu Delia. Krisnawati, ada Bu Nurul. Masih 100 semua ini mah. Belum tentu. Ngantuk. Saya sambil coba. Ya, pelan-pelan tapi pasti ya. Salah. Japian tuh siapa? Tinta ya. Baik Ibu dan Bapak, alhamdulillah pertemuan di sore hari ini, siang hari sampai sore hari ini sudah selesai dilaksanakan. Semoga ilmu yang
hari ini kita bahas, yang hari ini kita dapatkan bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kebenaran hanya datangnya dari Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Extra jos, jreng. Oke,